jangan khawatir yang tiba-tiba kemudian kok saya hidungnya gini. Tenang, sampai mati doang. Nanti kalau sudah mati diganti hidungnya sama Allah. Karena nanti kalau kita sudah mati, nanti kita akan dikumpulkan di surga. Fisik kita itu sudah beda dengan fisik di dunia. Makanya fisik kita nanti kalau masuk surga sebagaimana fisiknya Nabi Adam. Tingginya 60 hasta, sekitar 30-40 meter. Maka ketika jasad itu dibawa ke liang kubur, sempat diketemukan dengan ruh sebentar. Tapi saat itu jasad sudah tidak ada faedahnya. Kemudian ketika sudah ketemu kembali di area kuburnya, dia sempat mendengar suara terompah terakhir pelayat ketika keluar dari kuburan. Setelah itu kemudian datang pertanyaan mungkar dan nakir menanyakan 3 perkara. Siapa Robnya, siapa nabinya, apa kitabnya, ataupun apa agama yang diutus kepadanya. Setelah dia mampu menjawab itu, maka yang mampu menjawabnya itu siapa? Apakah dirinya? Enggak. Tapi yang menjawabnya itu adalah dibantu sama Allah. Makanya Rasulullah membacakan ayat yusabbitullahu alladhina amanu fil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan orang yang beriman perkataan mereka di dunia dan perkataan mereka di akhirat. Makanya mereka lah yang bisa mengatakan Rabbku adalah Allah, Muhammad adalah Rasulku, dan Al-Quran itu adalah kitab suciku, dan Islam adalah agamaku. Allah yang menggerakkan di atas langit. Setelah dia mampu menjawab pertanyaan yang pertama, maka Allah berfirman di atas arasnya, Sadaqa abdi, hambaku ini jujur, benar dalam imannya sampai dia mau menjawab pertanyaan itu. Waftahu lahu baban ilal jannah, maka bukakan pintu antara kuburnya dengan surga. Malaikat membukakan pintu, tidak ada batasan antara kehidupannya di kuburan dengan surga. Dia melihat surga itu, tapi bedanya cuma satu, dia belum bisa masuk ke surga itu. Kemudian Allah bukakan pintu surga itu. Kemudian datang kepadanya seseorang, kemudian dia bertanya, siapa anta? Man anta? Kemudian dia menjawab, orang yang begitu rupawan itu berkata, ana amaluka sholih, saya adalah amalmu yang sholih. Ini sholatmu, ini puasamu, ini sedekahmu, ini ridhomu, ini takdirmu. Maka ini adalah keikhlasanmu, ini infakmu. Maka saya akan menemani kamu sampai nanti hari kiamat. Saking senangnya, ruh itu kemudian berteriak, teriakannya apa? Ya Rabb, aqimis sa'ah hatta arji ila ahli. Ya Rabbku, tegakkanlah hari kiamat supaya aku ketemu cepat dengan keluargaku. Masya Allah. Jadi memori tentang keluarga itu tidak pernah hilang. Sampai orang ketika di kuburan pertama kali, tidak ada yang dia lupakan kecuali adalah masalah dia bersama keluarga. Nah, disitulah kita paham. Kemudian pertanyaan kita, ruh itu ditempatkan di mana, Ustaz? Ruh itu ditempatkan oleh Allah berdasarkan perkataan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim itu macam-macam. Ada ruh yang ditempatkan di dalam kubur mendapatkan kenikmatan. Ada ruh yang ditempatkan yaitu di tempat-tempat yang berbeda. Ada ruh antara langit dan bumi. Ruhnya siapa? Orang yang punya hutang ketika dia tidak membayarkan hutang itu sampai dia meninggal dunia. Ada ruh yang kemudian ditempatkan di tanur. Tanur itu tempat kayak periuk, masuknya kecil, keluarnya besar. Dalamnya itu ke bawahnya besar. Untuk siapa tanur itu? Tempat bagi ruh mereka yang dulunya ketika di dunia berzina dan tidak bertobat sampai mati, dibakar oleh Allah selamanya sampai nanti hari kiamat itu datang. Dan mereka berusaha keluar tetapi tidak bisa keluar. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan itu tempat bagi para pezina yang tidak bertobat sampai dia mati. Ada kemudian ruh yang ditempatkan di sungai darah. Setiap waktu kemudian dia melipir ke pinggir, kemudian dilempari batu, kemudian dia melipir lagi, dilempari batu. Siapa itu? Pemakan riba yang tidak meninggalkan ribanya. Disitulah kita mendapati ruh itu akan ditempatkan oleh Allah berdasarkan amal-amal yang mereka lakukan. Ada enggak ruh bergantayangan? Enggak ada bergantayangan. Kayak kurang kerjaan aja bergantayangan. Karena sesungguhnya ruh itu miliknya Allah dan Allah yang menggenggamnya. Nah ini ada rumah habis mati bunuh diri, malamnya kelihatan orangnya nangis-nangis, Ustaz, itu setan. Ruh itu tidak mungkin balik, Pak. Kenapa ruh tidak mungkin balik? Karena ruh itu tempatnya di alam barzah. Dan barzah itu kenapa disebut dengan barzah? Tembok tebal yang tidak bisa ditembus itu namanya barzah. Nah kalau ruh itu masih bisa seliweran dalam kehidupan dunia, penamaan barzah itu batal demi hukum. Karena kemudian masih bisa ditembus, makanya tidak bisa balik. Ada tembok tebal, sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100, tidak bisa balik. Apalagi sampai kemudian balik, ngeliatin anaknya, rumahnya. Ya kalau rumahnya nggak dijual, kalau rumahnya dijual kan jadinya sedih. Loh, kok sudah ganti orang ya? Karena nggak ada yang bisa balik, Pak.